Hello YouTube, selamat bergabung dalam acara Culture Section. Datang di sesi Culture Section. Di Culture Section ini kita membahas bagaimana budaya, agama, kepercayaan, dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang Hindu di Indonesia. Ngomong-ngomong tentang Hindu, kita mungkin berpikir bahwa Hindu itu sama semua. Jadi Hindu di mana-mana ya sama Hindu. Hindu di sini, di India sama dengan Hindu di Indonesia, dan sebaliknya. Nah, tapi nggak gitu loh teman-teman. Hindu di Indonesia itu beda dengan Hindu di India. Begitu juga dengan Hindu yang di negara lain dan lain sebagainya. Apalagi kalau kita tahu Indonesia ini kan sangat beragam teman-teman. Jika Indonesia sangat beragam, maka Hindu juga beragam. Nah, apalagi saat bertemu dengan kearifan lokal Indonesia, maka kehinduan itu akan semakin beragam. Keberagaman Hindu sendiri juga semakin beragam disebabkan oleh tiga faktor. Tiga faktor ini menyebabkan keberagaman dalam agama Hindu. Itu disebutkan oleh Yuda Triguna, yaitu desa, kala, patra. Desa itu adalah tempat praktik agama Hindu. Sehingga di tempat yang berbeda, maka akan ada ritual yang berbeda dan juga penghayatan yang berbeda. Jika kala itu adalah berbicara dengan waktu. Jika kalendernya berbeda, waktunya berbeda, maka ritualnya juga berbeda dan juga Hindu akan semakin beragam. Dan juga yang terakhir adalah patra. Patra adalah keadaan, yaitu keadaan sesuai dengan kemampuan orangnya, keadaan sekitar dan sebagainya. Jika orang tidak mampu untuk melakukan ritual ini, maka dia tidak melakukannya. Dia melakukan ritual yang lebih yang lain, yang variasi yang lain. Oleh karena itu, misalnya upacara ngaben, nah di suatu tempat itu diadakan, tapi di tempat lain tidak diadakan. Itu bergantung pada patra. Itu diungkapkan oleh Yuda Triguna. Itu adalah Hindu Indonesia. Tapi sebenarnya bagaimana sih penyebaran agama Hindu dan sebenarnya ajaran Hindu di Indonesia itu gimana? Oke, mari kita simak ceritanya baik-baik. Check it out. Penyebaran agama Hindu di Indonesia. Di dalam kesarjanaan terdapat beberapa teori mengenai penyebaran agama Hindu di Indonesia. Nah, dalam hal ini channel kami memilih teori Brahmana, yaitu teori yang menyatakan bahwa kaum Brahmana atau para rohaniawan lah yang menyebarkan agama Hindu di Indonesia. Para rohaniawan tersebut ikut di dalam rombongan perdagangan dan kerajaan India ke Indonesia. Sembari mengikuti rombongan tersebut, mereka memberitakan agama Hindu. Penyebaran ini menyebar ke berbagai pulau termasuk Pulau Jawa dan Bali. Nah, agama Hindu sendiri sekarang paling berkembang di Bali karena para raja Majapahit ketika itu melarikan diri dari pengaruh Islam yang meluas di Pulau Jawa. Nah, makanya di Bali itu akhirnya ada dua kelompok Hinduisme, yaitu Aga dan Mula. Bali Aga lebih egaliter dan juga tidak terpengaruh oleh kerajaan Majapahit, sedangkan Bali Majapahit sangat kental dengan Hindu Jawa yang juga ada sistem yang hierarkis. Ajaran agama Hindu. Nah, ajaran agama Hindu itu seringkali disalahpahami oleh orang-orang dari luar agama Hindu atau disebut sebagai outsider, sebagai agama yang Tuhannya banyak dan sebagainya. Nah, kesalahan itu terjadi karena berbagai ritual agama Hindu yang memang banyak dan juga memakai banyak hal. Nah, sebenarnya enggak juga. Yuda Triguna, seorang sarjana Hindu, menyatakan bahwa agama Hindu memiliki konsep ketuhanan yang monoteistik. Dengan demikian, agama Hindu mempercayai hanya ada satu Tuhan dan Tuhan itu tunggal adanya. Dalam memandang Tuhan, agama Hindu itu terbagi dalam dua, yaitu Niguna Brahman dan Saguna Brahman. Naguna Brahman dan Saguna Brahman. Saguna Brahman adalah Tuhan yang tak berwujud, berjiwa suci, abstrak dan tidak dapat dipahami. Sehingga Tuhan itu tidak dapat dipahami, tidak dapat didefinisikan. Kemudian Saguna Brahman yaitu Tuhan yang berwujud dan memiliki pribadi serta berbagai sifat-sifatnya. Nah, Tuhan yang berpribadi itu di agama Hindu dipersonifikasikan sifatnya menjadi banyak, dari 3 menjadi 33, dewa dan sebagainya.
Contoh personifikasi dari Tuhan adalah 3 personifikasi, yaitu Dewa Trimurti, yaitu Brahmana, Wisnu, dan Siwa. Dewa Brahmana, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa. Nah, berbicara tentang manusia, setelah kita berbicara tentang Tuhan, konsep agama Hindu itu memandang manusia sebagai sesuatu yang esensinya sama. Konsep yang demikian didasarkan pada keyakinan bahwa segala sesuatu yang ada di dalam dunia digerakkan oleh panas atau prana yang merupakan sebuah daya hidup di dalam segala sesuatu yang ada. Implikasi dari hal ini adalah manusia itu harus memperlakukan manusia lain seperti dirinya sendiri, tidak melakukan kekerasan dan menghormati segala sesuatu yang ada. Karena saya adalah sama esensinya dengan para pemirsa, maka saya tidak boleh berkata-kata jelek kepada pemirsa dan sebagainya. Nah, selain itu, karena itu ada dalam segala sesuatu, maka agama Hindu juga mensakralkan banyak hal seperti air dan sebagainya dengan dalam berbagai upacara. Hal penting lain di dalam agama Hindu adalah membangun spiritualitas. Penganut agama Hindu diberikan berbagai opsi untuk membangun spiritualitasnya. Ada dengan jalan bakti, yaitu dengan mengabdi kepada Tuhan, dengan jalan filsafat, yaitu mengolah hikmat, ada di Upanishad. Habis itu juga ada jalan dengan bermeditasi dan sebagainya, dengan yoga dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk mencapai moksha, yaitu berhenti dari reinkarnasi yang diatur oleh hukum karma. Tujuannya adalah mencapai moksha, dan orang yang sudah mencapai moksha itu adalah orang yang harus memiliki konsistensi pikiran, perkataan, dan segala sesuatu yang konsisten, sehingga itulah cara untuk mencapai moksha. Oke guys, so itu tadi adalah penjelasan tentang Hindu di Indonesia. Dan bila Anda suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.